Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Selasa tanggal 18 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap ba'da subuh dalam program kajian rutin subuh dengan tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayah, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan oleh para ulama kita tentang sebagian perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi ibadah puasa kita. Telah kita sebutkan bahwa ketika kita berpuasa, maka argo pahala kita itu berjalan. Ya. Ada orang yang berpuasa, dia bisa mempertahankan pahalanya dari subuh sampai masuknya waktu berbuka. Kalau sekiranya seorang hamba diberikan pahala masing-masing 100 pahala, si A 100, si B 100, si C 100, si D 100, maka dia harus pertahankan pahala ini sampai dia berbuka puasa. Kapan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka 100 ini itu bisa berkurang. Maka ada orang yang berbuka puasa dengan pahalanya 90, ada yang 80, ada yang 50, ada yang 30, bahkan ada yang batal pahalanya. Sah dari segi puasa, tetapi sayangnya dia batal dari segi pahala. Ya. Kalau puasanya sah, namun pahalanya itu tidak ada, berarti puasanya ini disebut dengan puasa yang sia-sia. Ya. Saya ulangi, kalau sah puasanya tetapi batal pahalanya, dia tidak dapat pahala, maka kita katakan puasanya ini sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena dia sudah berpuasa, namanya kita berpuasa, apa yang kita harapkan? Pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapuskanlah seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dia puasa tidak dapat apa-apa. Makanya Nabi mengatakan rubba shaim, bisa jadi orang yang berpuasa hadzuhu min siyami, yang dia dapatkan al-ju'i wal atas, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mari kita pertahankan pahala puasa kita. Setiap kita punya pahala masing-masing. Diibaratkan 100. Satu orang dapat 100 pahala. Kamu pertahankan ini 100 dan jangan tumpah-tumpah sampai masuk maghrib. Jangan tumpah-tumpah sampai masuk maghrib, karena keadaan puasa dari subuh sampai maghrib. Salah satu perbuatan yang bisa mengurangi argo pahala, bisa mengurangi nilai pahala kita, bahkan bisa jadi hilang, bahkan batal, ya, pahala puasa kita. Sah dari segi puasa, namun dari segi pahala batal. Ini sesuatu yang berbeda, ya. Ada orang sholatnya sah tapi 0 pahala, 0 pahala. Siapa itu? Orang yang sholat tetapi lebih banyak tidak khusyuknya. Ada khusyuk, tapi yang lebih mendominasi kebanyakannya adalah menghayal ketika sholat, apalagi kalau sujud dan tidak bangun-bangun. Nah, taib.
Salah satu perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa kita adalah kita ya menceritakan aib orang lain. Ghibah. Atadruna manil ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu, yang ketika engkau menyebutkannya, dia yang dengar pasti dia tidak suka kalau kita bicarakan aibnya. Jadi ghibah ini adalah yang bisa menghancurkan pahala kita. Kita sebut nama orang, kita ceritakan aibnya, maka bisa mengurangi pahala kita. Aib itu adalah segala yang kalau didengar oleh pelakunya dia benci. Contoh, kita datang kepada orang, ya, kita ceritakan bahwasanya dia itu orangnya pelit. Namanya ghibah, pasti orangnya tidak ada di lokasi. Nah, seandainya ada di lokasi itu orangnya, seandainya ada, pasti dia benci kalau kamu cerita seperti itu tentang dia. Saya ulang ya. Jadi ghibah ini sekiranya si korban atau yang diceritakan ini ada di lokasi, maka dia tidak suka diceritai seperti itu. Itulah ghibah. Itulah ghibah. Contoh misalnya kita tidak ada orang si A dan si B, kita sedang cerita si C. Si A bilang sama si B, antum tahu si C pelit itu orangnya, memang begitu di depan kita tapi itu pelit. Sekiranya si C ada di situ, dia suka atau tidak? Dia suka diceritai begitu? Tidak. Itulah ghibah. Itulah ghibah. Kalau dia tidak suka dicerita. Yang ada kalau kita menyebutkan namanya, yang ada adalah kita puji orangnya. Entah kita memuji kebaikannya, dan kalau tidak bisa, lebih baik kita diam. Dan diam itu emas. Ya, diam itu emas. Jadi ini jangan sampai kita habis pahala puasa kita gara-gara mencertai orang lain. Ini juga nasihat. Saya tekankan lagi kepada bapak-bapak. Banyak memang nasihat ini untuk bapak-bapak di bulan Ramadan. Magibah mi, magosip mi, tidak bersyukur mi, kona'ah, tidak kona'ah dia. Ya. Apalagi kapling-kapling tempat lagi dengan sajadah. Ini semua pekerjaannya bapak-bapak semua ini. Memang harus diingatkan. Nangka kedoh, nangka tetong, nangka tojo. Jamaah tahu yang dibilang matojo ya begini. Saya kasih contoh supaya memperjelas. Kadang itu Nabi tidak ngomong, kasih contoh saja langsung. Ya, Nabi itu pernah karena kasih garis ya, pernah menggaris sesuatu, garis ke kanan, garis ke kiri, dan garis lurus. Kata Nabi kepada sahabat, tahu kamu garis ini? Garis ke kanan dan garis ke kiri ini adalah jalan yang menyimpang. Jalan ke surga itu yang ini, garis yang lurus. Sahabat langsung paham. Artinya kita beragama tidak boleh kanan, tidak boleh kiri, tidak boleh ekstrim kanan, ya, berlebihan, gulu, dan tidak boleh ekstrim kiri yang memudah-mudahkan, tapi yang benar lurus. Nah, jadi makedo ini yang begini, tidak bisa goyang. Mau dikasih tahu apa? Ya, jadi ini persoalan yang berbahaya, yaitu ghibah yang akan mengurangi pahala kita. Ya. Dan kadang kalau sudah ditegur, pasti balasannya apa? Begitu memang orangnya, mapekro taunna. Nah itulah ghibah. Itulah ghibah. Dan kita sebagai seorang beriman tidak bisa kita tegur. Ya, ingat ya, yang mana lebih berat, amar ma'ruf atau nahi mungkar? Amar ma'ruf mengajak kebaikan atau nahi mungkar mencegah kemungkaran? Kita menegur untuk tidak menggosip teman kita, itu amar ma'ruf atau nahi mungkar? Nahi mungkar. Mengajak orang sholat, amar ma'ruf atau nahi mungkar? Amar ma'ruf. Berat itu nahi mungkar. Kita tidak bisa menegur dia karena sudah berbusa-busa mulutnya. Ya, apa itu sudah bergibah ria. Oh, ini mau busa-busa kelihatan di sini di pinggir bibirnya. Mau busa mi. Ya udah, kita tinggalkan saja. Kita permisi untuk meninggalkan majelis ghibah. Dan itu majelis yang dilaknat oleh Allah. Itu majelis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ciri-cirinya banyak. Ya, kalau kita ibu-ibu, ya bapak-bapak kita bingung yang mana itu seorang ghibah, apa ciri-cirinya?
Ya, ciri-cirinya yang pertama adalah suara rendah. Suara rendah. Yang tadinya tinggi kemudian rendah. Kenapa? Dosa itu dikerjakan secara terang-terangan atau tersembunyi? Nah, itu tanda-tandanya. Kenapa suaranya merendah? Kenapa tidak besar suaranya? Kalau memang itu kebaikan. Ini. Iya. Kemudian kita mengatakan, "Hei, misemuyanu." Turun suaranya. Ciri-ciri yang kedua dimulai dengan muqaddimah misemuyanu. Demi sengiga. Nah, kalau ada kata-kata begitu, udah. Itu muqaddimah pengantar untuk ke ghibah. Iya. Hei, pada kodolo. Magai demi sengianu. Iga. Iyanu. Iga. Iyanu. Ada. Ghibah pasti itu, enggak mungkin tidak. Fix ACC. Pasti ghibah. Dimulai dengan itu. Iya. Antum tahukah? Antum tidak tahu si anu. Siapa? Si ini. Pasti setelah itu dia akan berghibah ria. Ini tolong ini ya para jamaah sekalian, hancur kita punya pahala, hancur kita punya pahala puasa kalau kita tidak bisa meninggalkan ini. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, jangan sampai kita menyebut kesalahan-kesalahan orang antara kita. Misalnya kita japri teman kita, japri ini si A menjapri si B dan si A membicarakan tentang si C. Dia japri ini. Antum tahu ini. Ini lagi di WA ini ya. Si A japri B, bilang, "Antum tahu si C?" Bilang, "Iya." "Kenapa ya? Begini itu." Ini masuk ghibah atau tidak? Masuk ghibah atau tidak? Masuk. Karena si A dan si B menjapri dan yang diceritakan si C. Ya. Yang bagus itu sebutkan kesalahannya di depannya dan dinasehati. Dalam agama Islam, ketika saudara kita berbuat salah, sifat gentleman itu adalah menasehati. Kita datang, kita bicara empat mata. Kita tidak mampu nasihati, sampaikan kepada orang yang bisa menasihati. Tapi Ustaz, afwan ini Ustaz, tolong kalau bisa diingatkan ini. Karena kenapa ini? Misalnya lihat di media sosial mulai agak jilbabnya agak-agak ini terbuka, mulai ketat-ketat saya lihat pakaiannya. Ya udah begitu. Jangan kita cerita ya antum tidak tahu ya itu kalau di medsos begini. Itu salah. Apa untungnya kalau kita cerita orang yang ada mendatangkan dosa. Makanya Imam Bukhari mengatakan, "Maktabu ahadan." Saya tidak pernah menggibah lagi ba'da alimtu annal ghibata tadurru ahlahu. Setelah saya mengetahui ghibah membahayakan pelakunya. Ya, kata Imam Bukhari ini penulis hadis mengatakan, saya tidak pernah menggibah lagi orang setelah saya mengetahui ghibah itu bisa mencelakakan pelakunya. Ya. Jadi sikap diam itu adalah yang terbaik. Kalau memang ada kesalahannya, tolong dinasihati secara rahasia, empat mata, face to face. Dan kalau kita tidak mampu, serahkan kepada orang yang kira-kira bisa menasihati si fulan agar dia bisa berubah. Tetapi kalau cerita sana, cerita sini, ke sana dan ke sini, maka ini tentunya tidak ada hasil yang diinginkan. Justru menjadikan saudara kita berlarut-larut dalam kesalahan. Jadi begitu ya. Jadi bapak-bapak saya sampaikan ya, hati-hati ini dengan ghibah. Jangan sampai ada ciri-cirinya sama kita. Rendah suara tak, ya. Sini. Magai, sini. Udah. Sudah mulai rendah suaranya itu pasti dia mau ghibah. Dan yang kedua, dia mulai muqaddimah dengan antum tahu ini? Ya. Dia misengi. Ya. Maka dia akan memulai setelah itu ghibah setelahnya. Ini tolong ini bapak-bapak, jaga baik-baik ini lisannya untuk tidak berghibah ria. Ya. Kata Nabi, dua yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, al-lisan wal farj, lidah dan kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, lidah dan kemaluan. Ya. Jadi para jamaah sekalian, bahwa kita berbaik sangka kepada Allah dan kita menjaga argo pahala kita. Ya, argo pahala kita, saya kira semuanya tidak ada yang mau puasanya sia-sia. Masa kita sudah puasa dari subuh sampai maghrib tidak ada didapat kecuali lapar dan dahaga. Dan Nabi memakai kata apa? Rubbah, boleh jadi kebanyakan.
Nabi sudah memprediksi, mengatakan kebanyakan. Oh, subhanallah. Berarti kita harus hati-hati. Nabi bilang kebanyakan orang puasa itu tidak dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Jadi kita ini harus ya siap siaga dan super hati-hati. Jangan sampai pahala puasa kita ini ya kita tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya, tolong jaga baik-baik puasanya. Bukan maksudnya setelah itu pada maghrib dia sudah bisa bergibah ya. Berdosa nggak setelah maghrib dia bergibah? Berdosa, tapi lebih ditekankan kalau dia sementara apa? Puasa. Di hari-hari lain dia puasa atau tidak puasa ya tetap berdosa. Cuma kalau keadaan lagi siam, lagi puasa, itu lebih ditekankan karena dia sedang dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebagian dari kaidah yang ke-100, kaidah yang ke-21 di surah At-Taubah ayat 119 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Telah kita sebut Al-Baqarah At-Taubah ayat 119. Telah kita sebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, dan kata Abdullah bin Mas'ud, jika kita mendengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, far'iha sam'ak, maka tolong dengarkan baik-baik. Fa innahu, karena yang sesungguhnya yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu amrun yu'maru bihi, akan ada perintah yang wajib dikerjakan, au nahyun yunha anhu, atau larangan yang mesti ditinggalkan. Setelah kata ya ayyuhalladzina amanu dalam kaidah ini yang datang perintah atau larangan. Coba lihat dulu, lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, berarti dia perintah. Jadi tidak keluar dari perintah atau larangan. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau dapat ya ayyuhalladzina amanu, tolong perhatikan baik-baik, karena ada perintah atau ada larangan. Nah, kalau ada perintah, maka kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Ya, di sini ada berapa perintah di sini? Ada 2 perintah. Yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. As-sadiq, ya, as-sidq. As-sidq itu kalau dalam hati namanya apa? As-sidq itu kalau dalam hati apa namanya? Tulus. Sidq itu kalau dalam hati namanya tulus. Kalau dalam ucapan jujur. Kalau dalam ucapan apa? Jujur. Dalam perbuatan benar, mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut dengan as-sidq. Jadi tidak bisa diterjemahkan hanya satu kata saja. Jadi kamu ini orang sidq, maksudnya kalau hatinya dia tulus, kita bisa katakan dia tulus hatinya, dia bilang as-sidq. Kalau dalam ucapan namanya jujur, dan dalam perbuatan namanya benar. Baik. Nah, di sini 2 perintah Allah, bertakwalah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Untuk menjadi modal terbesar orang bertakwa dan berjujur, modal besarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Nah, tidak bisa orang bertakwa dan menjadi orang yang jujur
kalau tidak beriman dulu. Ya, jadi modal besarnya ini adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang bertakwa, untuk menjadi orang yang bisa berpuasa dengan benar, maka modalnya apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu modalnya. Ya. Jadi iman ini sangat penting menjadi pondasi untuk kita bisa bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan ayat ini turun ya berkaitan tentang perang Tabuk, yang dimana ada 3 sahabat Nabi yang tidak datang pada saat perang, atau bisa dikatakan absen dalam perang. Ya. Absen dalam perang. Ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, dan ada Murarah bin Ar-Rabi'. 3 sahabat ini tidak sempat untuk ikut perang. Ya, kita lihat lagi ayatnya di surah At-Taubah ayat 119. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajir dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang, nah ini 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, yaitu tadi 3 sahabat yang kita sebut yang tidak ikut perang Tabuk. Mereka ya hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kenapa 3 sahabat ini merasa sempit ini dunia, padahal dunia ini luas? Kenapa? Karena hukuman dari Nabi yaitu diboikot. Ya, diboikot, tidak diajak bicara selama 50 hari. Ya. Ya, mungkin kalau kita membayangkan diri kita dikasih begitu, ya, mungkin kita lebih parah mungkin. Ya. Bayangkan ini 50 hari tidak ada orang ajak bicara kita. Ya, kita ke pasar tidak ada orang ajak bicara kita. Kita masuk masjid tidak ada orang yang ajak bicara. Bahkan yang lebih parah, keluarga pun tidak ajak bicara kita. Istri dan anak-anak itu juga diinstruksikan oleh Nabi. Yang mana didahulukan perintahnya, Nabi atau suami? Nabi atau suami? Nah, Nabi instruksikan bilang jangan ajak bicara suamimu. Tidak dengan mengatakan bilang kenapa kamu ikuti? Saya kan suamimu. Oh, Nabi lebih di atas. Tidak diajak bicara. Ya. Makanya 3 sahabat ini bertahan ke masjid hanya beberapa hari. Setelah itu dia pasrah, udah kita sholat di rumah saja. Kita sangat tidak ada yang perhatikan kita salam, tidak ada yang jawab salam kita. Ya. Jadi ini hukuman dari Nabi bagi orang-orang yang ya tidak ikut perang. Dan perang salah satunya perang ini bukan hanya perang senjata ya. Telah kita sebutkan itu bahwa perang itu ada 2. Ada perang dengan senjata dan ada dengan berjihad dengan ilmu. Di mana orang berjihad dengan ilmu? Kalau di zaman sekarang, di mana lokasinya berjihad dengan ilmu? Di majelis ilmu. Berarti kalau ada sudah 3 kali mie goib. Memang begitu ya, barakallahu. Jadi nauzubillah ya, nauzubillah. Jadi ini sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Ya, tidak ada yang datang di acaranya, dipanggil tidak ada yang datang. Bagaimana tidak sedih? Apa tidak sedih? Mawari semua nanti pelekonya. Kan tidak ada yang datang makan. Ya. Jadi jadi orang yang melanggar perintah Allah dan tidak ikut perang salah satu dosa-dosa besar, 7 dosa yang membinasakan, ya, yaitu lari dari medan perang. Ya. Jadi di sini keutamaan orang-orang yang jujur kita telah sebutkan bahwa ini adalah cara hidup Nabi
Harus kita menjadi orang jujur, ya. Qulil haqqo walau kana murran. Ucapkanlah yang jujur walaupun itu pahit. Harus kita jujur, melempuh, harus jujur. Ya. Ada yang kemarin bohong? Ya. Tidak ada mungkin kalau kemarin bohong. Satu pekan ini ada yang pernah bohong? Ya. Bohong sama istrinya? Katanya pergi ini, ternyata pergi ke situ? Ya. Jadi coba ini kita harus, dusta itu tidak bagus, dan dusta itu mengantarkan kepada keburukan. Keburukan mengantarkan ke neraka. Ya. Katakan saja yang jujur, dan Allah ya memuji 3 sahabat ini karena dia sudah bersifat jujur. Karena semua yang datang memberi alasan adalah orang-orang munafik, dan orang munafik bohong. Dia tidak mengikuti. Kalau gitu kita ikuti saja. Yang diboikot kan yang orang munafik itu kan tidak diboikot. Diboikot atau tidak? Tidak. Cuma 3 sahabat ini yang diboikot. Karena kenapa? Dia sudah mengatakan saya tidak punya alasan Rasulullah. Tidak ada alasan saya. Kalau tadi orang munafik banyak alasannya. Saya lagi di sini, lagi di sini. Nabi maklum. Ya udah, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi 3 sahabat ini dia jujur bilang saya tidak punya alasan Rasulullah. Ya sudah. Setelah itu instruksikan semua penduduk Madinah jangan ajak bicara ini. Masya Allah, itu sakit tak berdarah. Dia sakit tapi tidak ada darahnya, tapi luar biasa. Ya, boikot ini apa tujuannya kira-kira ini boikot? Supaya bisa mengambil pelajaran. Jadi hati-hati kalau ada pelaku dosa besar, dia melanggar perintah Allah. Jadi kita tidak aja bicara dia, bukan karena orangnya, bukan karena fisiknya, tapi apa yang dia kerjakan, apa perbuatannya. Misalnya ini ada orang melanggar dosa besar, misalnya ada orang nauzubillah membunuh atau apa, kita tidak aja bicara supaya pelajaran bahwa orang ini mendiamkan kamu, harus sadar, kamu ini harus sadar bahwa orang-orang ini tidak respect lagi sama kamu, tidak seperti dulu lagi pergaulannya sama kamu. Jangan salahkan, orang-orang ini tidak semua, tidak kayak dulu. Jangan salahkan orang, tapi sebenarnya apa yang kita kerja sehingga orang-orang tidak serespek dulu dengan kita? Oh iya, memang saya melanggar. Ya sudah, itu karena kamu melanggar perintah Allah, dan kita melakukan hal itu bukan karena pribadimu, tapi perbuatanmu yang salah. Ya, mungkin ada ini dulu ya sama-sama akrab, tapi sekarang mungkin tidak. Karena apa yang antum kerja? Antum melakukan pelanggaran, dan kita melakukan itu karena Allah supaya kamu berubah. Kalau kamu berubah, insya Allah, ya. Kalau kamu berubah, jadi itu hikmahnya. Jadi boikot ini juga bisa dikerjakan kalau ada efeknya. Ya. Tidak bisa itu memboikot dari bawah ke atas. Misalnya, anak memboikot bapaknya. Kem maladoi, di mana ambil uang? Dia bilang, saya ini mau boikot bapakku. Boikot bapaknya. Untung itu bapaknya jadi turun. Iya. Jadi jangan memboikot itu dari bawah ke atas. Yang boleh itu dari atas ke bawah. Misalnya bos boikot pegawainya boleh. Tapi kalau pegawai boikot bosnya, ada itu kamu dikasih gaji. Iya. Ya seperti itu, ya harus benar juga. Dan juga harus ada efeknya. Jadi kalau kita bilang, kalau kita kerjakan begini, kayaknya dia semakin menjadi-jadi, berarti tidak cocok itu. Tidak cocok. Tapi kalau kita bisa ini, dia akan orangnya bisa taubat ini kalau kita kasih begini, itu bisa. Tapi kalau kita bilang, justru kalau kita kerjakan begini semakin menjauh dia dari Allah, semakin tidak tahu diri dia, ya maka tidak dikerjakan. Pakai cara yang lain. Jadi Nabi ini mengetahui posisinya siapa yang ada di depannya. Oh berarti ini jika kami ini jujur, maka betul kita terima alasannya, tetapi setelah itu kita harus kasih hukuman. Sebenarnya banyak sekali pelajaran ini di perang Tabuk, tapi itu tadi yang disebutkan oleh Allah bahwa Allah menerima taubatnya dari sifat jujurnya. Baik para jamaah sekalian, sama-sama berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu الثامن عشر من كتاب قواعد قرآنية 50 قاعدة في النفس والحياة المؤلف الشيخ عمر بن عبد الله المقبل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد
محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله ampuni kami ولأستاذنا dan guru kami وللحاضرين dan yang hadir di majelis ini وللمسلمين أجمعين dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah, ma'asyarikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Betapa banyak kaum muslimin yang ketika berbicara mereka berdusta. Betapa banyak di antara mereka yang menyalahi janjinya sendiri. Betapa banyak dari mereka yang membatalkan komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Bukankah fakta dan realita menyedihkan ini benar-benar telah menghampiri kaum muslimin? Betapa banyak kaum muslimin yang terlibat dalam transaksi gratifikasi. Mereka mengkhianati orang-orang yang memberinya amanah. Bukankah banyak di antara kaum muslimin yang memasukkan janji dan merekayasa dokumen-dokumen resmi atau terlibat dalam segala jenis pemalsuan, padahal dengan tindakan dan perbuatan itu mereka sedang mewakili wajib Islam yang terkenal, mengajarkan dan mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Anda akan menggelengkan kepala kepada sosok muslim yang sering membaca kaidah Quran ini, namun dalam kehidupan sehari-hari ia gemar berdusta dan mengkhianati orang lain. Padahal sangat jelas banyak nas-nas syariat yang memerintahkan untuk jujur dan melarang dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-muallifu hafizallahu taala. Di sini disebutkan bahwa betapa banyak kaum muslimin yang terlibat dalam transaksi gratifikasi untuk mengkhianati orang-orang yang amanah. Salah satunya adalah pemalsuan dokumen-dokumen. Ini pemalsuan, kejujuran atau kedustaan. Pemalsuan, kejujuran atau kedustaan? Kedustaan. Berarti melanggar ayat ini. Melanggar ayat ini. Dan ingat, perintah Allah dalam Al-Quran itu asalnya wajib. Dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Berarti hukumnya wajib. Ketika dia melanggar, berarti dia berdosa. Ada pemalsuan. Seperti orang yang membuat berita-berita hoax, berita-berita salah. Ya. Dan itu pernah ya, ada Ustadz diundang untuk mengisi acara menasehati semua kru-kru TV. Ya, ada Ustadz diundang. Setelah dia sebutkan tentang bahayanya kita menyebarkan berita hoax, ya, berita bohong, maka ya, dalam keadaan puasa pada saat itu, kita puasa ini tidak boleh bohong, tidak boleh ini. Maka setelah ceramah selesai bertanya pegawainya, kru-krunya ini, ya, kru TV-nya bertanya, ya, Afwan Ustaz, bagaimana ini yang kita dituntut untuk membuat berita-berita palsu di TV? Ya, jadi tidak semua juga itu TV resmi, ya. TV resmi yang kita sudah tahu lah namanya, tidak boleh kita sebut merek ya. TV ini, TV ini, TV ini. Tidak semua itu apa yang ada di berita itu langsung kita percayai, karena ternyata krunya sedih mengatakan kita dituntut untuk produser untuk menulis berita-berita bohong. Jadi bertanya beliau, siapa yang dapat dosanya Ustaz? Kami yang menulis atau bosnya atau produsernya dalam hal ini? Kata Ustaznya dua-dua. Si produser dengan kamu sama-sama berdosa. Apa dalilnya? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam keburukan. Kena semua, produsernya kena, kamu juga kena. Dari situ kita mengetahui, oh ternyata TV-TV nasional, TV-TV resmi itu tidak semua juga berita-berita yang muncul itu langsung kita percaya, karena ada juga dipoles. Ya. Untuk bisa menjadikan beritanya bisa menarik banyak orang yang nonton dengan cara seperti itu. Jadi menyebarkan berita-berita bohong, ya, itu adalah termasuk perbuatan yang melanggar kaidah ini. Nah, alangkah baiknya sikap yang berikut ini direnungi oleh mereka yang gemar berdusta. Sebuah momentum objektivitas yang pernah diperlihatkan oleh Abu Sufyan sebelumnya memeluk Islam. Pada saat dia bermukim di negeri Syam, suatu hari Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius. Setelah menerima surat itu, Heraklius berkata,
apakah ada di sini seseorang yang berasal dari negeri laki-laki yang mengaku nabi ini? Mereka menjawab, ya. Abu Sufyan berkata, aku dan beberapa orang dari suku Quraisy pun dipanggil untuk menemui Heraklius. Kami duduk di hadapannya. Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat garis nasabnya dengan laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai nabi ini? Abu Sufyan menjawab, aku pun disuruh maju dan sahabatku tetap duduk di belakangku. Lalu Heraklius memanggil penerjemahnya dan berkata kepadanya, katakan kepada mereka, saya bertanya tentang laki-laki yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Jika ia berdusta, maka ia mendustakan orang banyak. Abu Sufyan lalu berkata, demi Allah, sekiranya tidak ada kekhawatiran bahwa dustaku akan memberi pengaruh buruk kepadaku, maka pasti aku berdusta. Renungkanlah wahai sahabatku yang beriman, bagaimana sosok laki-laki ini yang masih seorang musyrik kali itu sangat berhati-hati untuk berdusta, karena ia melihat sebuah aib dan celah yang sering diarahkan kepada Rasulullah yang terkenal dengan kemuliaan dan keluhuran akhlaknya. Inilah kebiasaan orang-orang Arab yang menganggap bahwa dusta itu merupakan akhlak yang paling buruk dalam kehidupan. Baik, jadi Masya Allah kita lihat ya Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan adalah orang musyrik. Ketika ditanya oleh Heraklius, ya, raja pada saat itu, siapa di antara kalian ini yang paling dekat nasabnya dengan Nabi? Abu Sufyan mengatakan saya. Ya, Abu Sufyan tidak berbohong tentang itu dan sebutkan bagaimana Nabi di situ. Disebutkan Nabi itu pribadinya orangnya amanah, al-amin, terpercaya, tidak berbohong karena Abu Sufyan tahu bahwa bohong itu mendatangkan keburukan. Dan ingat ya, dosa itu akan saling memanggil. Ingat, setelah kita berbuat bohong, pasti ada dosa berikutnya itu. Ya, memanggil saudara-saudaranya. Jadi dosa bohong dipanggil lagi saudaranya terus. Ya. Jadi kalau apa biasa saudaranya bohong? Itu sinonimnya ya. Kalau orang biasanya sudah bohong, apa yang terjadi setelahnya itu? Apa dosa yang akan datang berikutnya? Ya, penipuan, ya, menipu. Dia bisa bohong kan sering bohong. Ah, ini bagus ini sering bohong, ini punya modal ini untuk jadi penipu ini. Kan begitu, mentalnya sudah bagus. Mentalnya untuk jadi orang penipu bagus ini karena sering bohong ya. Karena mungkin orang kan penipu orang jujur kan tidak. Namanya penipu pasti mental orang yang sering bohong. Ya, pebeleng ini ya udah antum sah jadi penipu. Ya. Jadi ini disebutkan. Jadi orang kafir pun di zaman dulu sangat hati-hati tidak mau bohong. Ya, apalagi kalau orang beriman. Tapi memang ada itu kebiasaan ya, kebiasaan dari kecil malah mah beleh. Sedikit-sedikit itu bohong dia. Ah, ini kebiasaan buruk ya, harus kita ini hindari kalau ada sedih-sedih gini ya. Walaupun bercanda itu tidak boleh kita berbohong. Jujur saja. Bolehkah kita menghibur orang dengan misalnya ya stand up ya, kita menghibur orang ya. Boleh, tapi coba lawakan yang jujur. Ya kan? Lawakannya yang jujur ya. Misalnya ada orang itu mati gara-gara makan kurma, iya karena di jalan tol. Kan begitu kan? Ya, itu jujur itu. Dia mati bukan karena makan kurmanya, tapi di jalan tol dia makan jadi orang tabrak. Ya. Jadi kita mungkin mau menghibur orang tapi yang jujur. Ini sekarang komedi ini rata-rata semuanya bohong. Ya. Stand up misalnya, saya pernah ke sini, enggak pernah ke situ. Dia ceritakan dirinya, saya ada juga. Jadi ini bahaya ini. Dan Nabi mengatakan celakalah 3 kali. Celakalah orang yang membuat orang tertawa dengan kebohongannya. Ini dalil kepada orang-orang yang pelawak ya, yang sering melawak dan kebanyakannya dibungkus dengan kebohongan. Jadi melawak saja tetapi yang jujur-jujur ya, jangan yang bohong ya. Nah, ketika Ibnu Ma'in rahimahullah ditanya tentang Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, biarkan kami, sekiranya hubungan itu dihalalkan, maka wibawanya lah yang akan menghalangi dirinya untuk berdusta. Ya, jadi wibawa, kalau kita berbohong maka wibawa itu bisa jatuh karena kebodohan seseorang. Nah, disebutkan dalam biografi Al-Hafiz Ishaq bin Al-Hasan Al-Harbi yang wafat tahun 284 Hijriah bahwa Imam Ibrahim Al-Harbi pernah ditanya tentang dirinya. Maka ia menjawab, ia seorang yang terpercaya dan
Dan sekiranya dusta itu diharapkan maka Islam tetap tidak akan berdusta. Masya Allah. Sekiranya itu boleh itu bohong, maka beliau tetap tidak mau bohong, karena dia tahu bohong ini mencelakakan pelakunya, ya, mencelakakan pelakunya. Nah, Ibrahim al-Harbi wafat tahun 285 Hijriah. Ia berkata tentang imam besar dan seorang pakar hadis, Harun al-Himan, sekiranya dusta itu dihalalkan, maka Harun tetap akan menjauhinya karena ingin membersihkan dirinya dari dirinya. Alangkah indahnya ucapan Imam Al-Auza'i, demi Allah, sekiranya ada seorang penyalu dari langit sambil berkata bahwa dusta itu haram, maka tetap saya tidak akan berdusta. Masya Allah. Jadi seandainya ada teriakan dari langit dusta itu halal, maka saya tetap tidak mau berbohong. Karena itu tadi, berbohong akan bisa mengubah kehidupan kita. Orang yang sering bohong pasti tidak beres kehidupannya. Kenapa dia berbohong? Kenapa tidak jujur saja? Berarti ada yang dia sembunyikan. Nah, lalu sekarang dengan jujur kita mengajukan sebuah pertanyaan, di mana orang-orang yang secara terus-menerus berdusta, bahwa mereka juga menganggapnya sebagai hal biasa dan lumrah. Tak hanya itu saja, mereka juga ikut mengkampanyekan adat-adat orang kafir dalam hal dusta, seperti terlibat dalam perayaan April Mop, di mana mereka mengklaim bahwa bulan April diperbolehkan berdusta dan berdusta di bulan itu sebagai dusta putih yang diperbolehkan. Apakah mereka tidak menyadari bahwa semua jenis kedustaan itu adalah hitam, kecuali dusta yang diperbolehkan oleh syariat yang suci? baik, jadi disebutkan di sini bahwa ada April Mop namanya, ya, Masya Allah. Ini ada kebiasaan orang-orang kafir, ini April Mop, yaitu halal untuk berdusta. Ya, dia bilang dusta putih. Ya, dia bilang apa? Dusta putih. Padahal semua dusta itu hitam. Ya, ya. Allah alam ada apa dengan April, ya. Dan ini memang sekali lagi ini bukan dari golongan kita, ya. Ya. Seandainya dari golongan kita pasti pakai bulan-bulan Hijriah. Misalnya Muharram Mop, tidak ada. Jadi jadi ini bulan-bulan, memang ini bukan bulan-bulan kita. Yang kita bulan itu bulan Muharram, bulan Safar, ya. Jadi kita harus lebih mengetahui bulan Hijriah daripada bulan ini. Bulan ini bukan bulannya orang Islam, ya. Bukan bulan kita. Nah, jika mereka mengira bahwa tidak ada kerugian apapun dari dusta yang mereka lakukan, bukankah mereka terkeluar dari dinding orang-orang beriman yang terkenal dengan kejujurannya? Allah menggambarkan keadaan mereka dalam kaidah yang sedang kita bahas ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 109. baik, disebutkan kedustaan itu adalah hitam di paragraf sebelumnya tadi. Kedustaan itu adalah hitam kecuali dusta yang diperbolehkan oleh syariat yang suci. Jadi ada dalam riwayat itu ada 3 yang diperbolehkan berdusta, dan tujuannya ini untuk kebaikan, ya, tujuannya untuk perbaikan. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan 2 orang yang berselisih, ya, memperbaiki 2 orang yang sedang berselisih, ya. Ada si A, si B baku bombe. Si A dan si B ini baku bombe. Kita datang ke si A, tapi si A ini ada hadiah dari si B. Padahal hadiah itu dari kita, bukan dari dia. Bukan dari si B. Kemudian kita datang ke si B, bahwasanya ini ada hadiah dari si A sebagai permohonan maafnya. Padahal hadiah itu kita yang beli, bukan si A. Sehingga setelah itu ini najaki makan. Kita semua yang bayar, kita yang bayar, ya. Kemudian mereka sudah baikan setelah itu. Ya, jadi Masya Allah bisa kita menjadi penengah. Ya, kita misalnya ini posisi kita kan si C, ya, kita ini C. Kita datang si A, tapi ini hadiah dari si B sebagai permohonan maafnya. Datang si B, tapi ini ada hadiah dari si A sebagai permohonan maafnya. Setelah itu, nah ajaki pergi makan. Udah, makan, dia cerita-cerita, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa memperbaiki hubungan 2 orang yang sedang berselisih. Ya. Jadi tujuannya supaya baik-baik. Bukankah 2 orang yang berselisih tidak diangkat pahalanya oleh Allah? Ada 2 itu yang tidak diangkat pahalanya oleh Allah. Pertama orang yang musyrik, dan yang kedua orang yang punya hubungan ada baku bombe sama orang, itu tidak diangkat ke langit. Biar dia puasa Senin Kamis, kalau ada punya masalahnya sama orang dan dia tidak mau minta maaf atau dia tidak mau memberi maaf, dia sudah berusaha, ya, kecuali kalau dia sudah berusaha kemudian dia tidak dimaafkan, ya, itu urusan dia dengan Allah, tapi dia sudah selesai urusannya. Ya, jadi ini tolong diperbaiki hubungan. Yang kedua adalah, ya, suami istri dengan tujuan
ya, dengan tujuan harmonisasi keluarga, ya, untuk menjadikan keluarga yang harmoni. Ini saya kasih catatan ya, dengan tujuan apa tadi? Harmoni, bukan asal asal bohong saja, ya, asal bunyi saja. Contohnya misalnya, ya, istri apa masakannya, misalnya sop ayamnya ini apa namanya, dia terlalu banyak garamnya, maka dia bertanya, bagus sih, maka iya bagus sih, tapi bagusnya kalau dikurangi garamnya. Dia jujur bilang bagus sih, padahal tidak enak kan karena banyak garamnya. Kalau bisa disalahkan itu sopnya, jangan salahkan istrinya. Oh, ini sopnya yang salah ini deh, bukan kamu yang salah, enggak. Ini sopnya yang salah ini. Atau garamnya kayaknya yang salah ini, diambil daripada di tempat yang tidak bagus kayak. Jadi bagaimana caranya istri itu tidak salah? Iya, ada makanannya salah, misalnya nasi gorengnya ini agak keras-keras di lembek. Wah, ini berasnya yang salah ini deh. Bukan kamu yang salah apa kurang sedikit airnya, bukan. Yang salah ini berasnya ini. Kenapa bisa lolos pabrik dengan beras seperti ini? Kemudian cabai lagi, bikin cabai. Kita cabenya ini apa kurang pedis misalnya ya. Kita salahkan cabenya. Aduh, kenapa ini cabenya ini di kebun mana ini ambil ini? Ya, ini di kebun mana ambil ini, kayaknya terlalu banyak pupuknya ini. Jadi begini hasilnya kurang pedis, padahal sebenarnya istrinya yang ini. Tapi coba kita harus belajar jangan salahkan istri. Jangan salahkan objeknya, makanannya kayak yang salah, bahan makanannya yang salah. Jangan salahkan istri, karena istri itu selalu benar. Istri itu selalu benar. Nah, dan yang ketiga adalah dalam keadaan perang. Kamu lihat itu, kamu lihat ini enggak? Saya enggak lihat, padahal dia lihat tadi. Dalam keadaan perang, ya itu bisa kita ini. Ada taktik namanya ya. Biasanya ini kita bohong. Berapa orang di situ? Berapa orang di situ? Pasukan bilang 10, padahal di belakangnya ada 1000 misalnya. Nah, itu dia bisa untuk ya berperang dalam kondisi perang. Nah, kita sebagai orang tua dan pendidik begitu butuh memberikan pendidikan kepada generasi saudara kita untuk menanamkan akhlak yang mulia ini, menghilangkan sikap dusta dari kepribadian mereka, dan kita pun menjadi contoh hidup yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepada mereka. Seorang sastrawan terkenal, Muhammad Qadhi Ali, pernah berkata, sekiranya kita sanggup menjadikan kejujuran dan kebenaran menjadi syiar hidup kita, baik secara zahir maupun batin dalam segenap keadaan kita, maka kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, memperoleh harta yang berkah, terhindar dari kesia-siaan dan kebatilan. Anak-anak kita akan hidup dengan penuh kebahagiaan, jauh dari kegalauan dan kerisauan. Mereka senang dengan apapun yang kita raih. Keberkahan akan terjadi pada apa yang kita ambil dan beri. Hidup dalam naungan kemuliaan. Kita juga benar-benar akan merasakan makna kemanusiaan yang sesungguhnya, dan akan merasa nikmat dengan sifat qanaah dan sikap ridho di antara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau mengatakan bahwasanya sifat kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan, dan orang yang sering bohong akan mendatangkan kegelisahan. Selalu gelisah hatinya, dia bohong, ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita mempunyai orang yang suka bohong. Ketika kita mengatakan dalam ayat ini, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur, apa di balik layar daripada ayat ini? Bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Kita balik ayat ini, ya, jangan bersama dengan orang-orang yang suka bohong. Itu berarti, ya kalau ada kita punya teman pabeleng, suka dia bohong, ya sedikit-sedikit, apa istilahnya kalau bugis orang sudah bohong itu? Mabeles itu, mabeles itu, bohong gitu lagi, bohong lagi. Jadi kalau ada teman yang dicap begitu pabeleng ya, iya, pabeleng di tahun 2025, jangan berteman dengan orang yang suka bohong, hancur gitu, ya hancur gitu. Jadi sedikit-sedikit bohong, atau dia tambah-tambahin, menambah informasi, ini pembohong atau tidak? Misalnya bohong, dia bilang berapa? Ya misalnya ini sekian misalnya, ya, apa bukan jual beli ya, bukan, dia bilang berapa kita belikan itu, saya belikan ini sekian, padahal tidak, dia bohong. Ya, bukan ini pembeli untuk mendapatkan untung, bukan. Tapi ini maksudnya dia ditanya berapa harganya, kita belikan ini sekian, padahal tidak. Ya.
Tidak seperti itu. Jadi jangan kita bersama dengan orang-orang yang bohong, ya, karena kebohongan itu wa innas sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa innal kadhib yahdi ila asyarr. Dusta itu mengantarkan kepada keburukan. Wa innasyarra yahdi ilan nar. Dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Nauzubillah min zalik. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita baca satu kaidah ini ya sebagai pelajaran, kaidah yang ke-21 ya, yang baru-baru kita bahas hari ini. Nah, yang belum ya, kalau bisa yang belum pernah tentang masalah kaidah yang ke-21 ini, yang kita kasih kesempatan yang belum dulu ya. Tafadhal. Nah, ya, tafadhal. Kaidah 21. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya. Yang bisa makna kita harus mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Contoh kehidupan kita harus biar kita dihina, kalau itu perintah kita harus kerjakan. Ya. Contohnya seperti kita alami di masyarakat. ya. Biasanya kita dihina kayak jangan kau itu kalau kau itu ke pesantren, sering ke pesantren itu di pesantren dibuang orang kalau meninggal cuma dibuang, tidak ada dikerjakan namanya Baca-baca. Ya. Jadi saya ditanya istri bilang kau nanti kalau kau mati itu sama suami dibuang kau itu, tidak ada dibilang baca-baca. Ya. Dia bilang saya sedang jangan dengar itu, Ya. karena itu perbuatan tidak ada contoh. Ya. Masya Allah. Seperti kita tambah sedikit lagi ya, seperti kita tadi kalau kita berdakwah, Ya. dia sama istri harus diboikot kalau memang tidak mendengar. biar kita dimasakkan terus, biar kita sudah dimasakkan, kita juga tidak kasih uang belanja. Ya, betul. Kita kasih efek jerah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ahsantum, barakallahu fiik. Jadi tentang kaidah ini bahwa jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya, bahwa kebenaran itu apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, bukan apa yang mencocoki nafsu. Ya, tidak bisa kita bilang bagus ini, anu bagus menurut siapa? Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan bagus, ya bagus. Kita terus tutup mata kita ini kalau Al-Quran. Dan kami mengajak kepada semua jamaah sekalian, itu Quran dan Sunnah tabe, simpan di sini. Tidak ada lagi itu. Kalau Quran sudah bilang jangan lagi anu kapan begini kapan, tidak ada. Ini turun dari langit ketujuh, nggak mungkin itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Kita harus simpan Quran dan Sunnah di atas kepala kita. Sami'na wa ata'na. Jangan kita makedo. Kamu kita makedo ya begini. Susah itu. Itu pertama tadi, bahwa ikuti perintah. Dan untuk menjadikan pelajaran juga seperti itu. Suami boikot istri itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Dan itu boleh ya. Kalau istri memboikot suami, nggak boleh. Tidak bisa. Mau dia bagaimana? Dia di bawah posisinya. Ya. Ya, jadi atas ke bawah ya. Seperti juga bos dengan pegawainya. Ya, bos ke pegawai. Kalau kalau istrinya jadi bos bagaimana? Itu menjadi masalah juga itu. Ya.
Jadi bisa sebagai pelajaran. Dan dalam agama kita ada namanya hajar. Hajar namanya itu menjauh. Kalau dia misalnya berbuat dosa, kita bisa menjauh kepada dia untuk bagi menjadikan pelajaran bahwa apa yang kamu kerja itu salah. Kamu itu yang kamu kerjakan itu salah. Maka boleh dijadikan sebagai pelajaran ya, memboikot. Jadi kalau boikot itu bisa mendapatkan manfaat, maka boleh dikerjakan. Tidak mesti di lingkungan yang besar. Dalam anak-anak juga. Anak pertama ini dari kemarin disuruh sholat, tidak pernah sholat. Bisa kita tidak ajak bicara, nggak apa-apa. Tidak kasih uang, membentang uang, tidak. Kenapa Pak? Marah Pak? Bilang tidak. Iya, marah Pak? Tidak. Ya, jadi seperti itu, bahwa boleh kita dalam keluarga kita boleh. Intinya dari atas ke bawah. Suami boikot istri, istri ke anak boleh. Tapi kalau anak ke bapak, justru bilang mau caranya boikot, nah antum ambil uang sama bapak. Tidak apa, tutup kamar. Dijauhi ya, maksudnya tidak baku ngomong, karena itu bisa menjadikan pelajaran bagi dia. Agar ingat tujuannya apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditangguhkan waktunya, sesuai dengan kondisional saja. Kalau sudah mulai berubah, misalnya anak nggak mau bicara sama anak ini 3 hari misalnya, sudah, kalau sebelum 3 hari dia sudah berubah, kita aja bicara. Baru kita datangi, bilang, kenapa bapak seperti itu selama ini 3 hari? Karena kamu begini. Baru dia sadar seperti itu. Boleh sampai dia bertobat, sampai dia mengakui kesalahannya. Kalau dia mau cuek, kita bisa lebih cuek. Aman kalau kita misalnya cuekkan anak sampai 1 pekan ya, aman. Tapi kalau dia mau cuekkan kita, tidak aman itu. Pasti diminta uang, pasti diminta makan sama kita kan? Kita tidak. Ya, jadi boleh sebagai pelajaran bagi kita. Misalnya ada anak kita ini bermasalah di sekolah apa semua, karena dari kemarin sudah kasih tahu masih begitu pelanggarannya, sudah saya tidak mau ajak omong dan tidak mau kasih uang jajan. Pasti taubat itu, pasti taubat. Jangan kasih uang jajan ya, sebagai pelajaran. Istri juga begitu, dari tadi main HP semua apa, bisa kita ya kasih pelajaran. Tadi baring. Jazakallahu khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.